Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang pengadaan barang dan jasa publik. Nama anggota kelompok kami antara lain adalah Nur Fitri Hanumsari, Grace Setianingsih, Sylvia, Anggit Hamidi, Prayoga Dirgantoro Putra Laksono, Ahmad Dimas Aprilianto, dan Irangga Hadi Gunawan. Untuk penjelasan materi lebih lanjut, tolong disimak baik-baik ya. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian definisi barang dan jasa. Definisi barang dan jasa masyarakat adalah semua bentuk barang dan jasa yang dibutuhkan dan digunakan oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan banyak dan dalam wilayah yang luas. Menurut pengertiannya, barang adalah benda-benda yang berwujud yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau untuk menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan. Sedangkan jasa adalah suatu barang yang tidak terwujud tetapi dapat memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, definisi pengadaan barang dan jasa publik. Pengadaan barang dan jasa masyarakat adalah segala bentuk kegiatan atau proses yang efisien yang dilakukan dalam penyediaan barang, kebutuhan dan jasa dalam jumlah yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cakupan aktivitas pengadaan. Jadi ada pengguna, ada rencana pengadaan, selanjutnya ada penyedia, dan juga ada pelaksanaan, serta terakhir pembayaran. Nah, selanjutnya pengadaan barang dan jasa publik sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pengadaan langsung, yang mana penyelenggara publik menjadi pelaksana pengadaan dan sekaligus menjadi pengguna atas barang dan jasa yang disediakan olehnya. Yang kedua, pengadaan katalis, dalam hal ini pelaksana mengadakan barang dan jasa, memindahkan masyarakat yang melakukan pengusulan dan pengadaan barang dan jasa, namun tidak menjadi pengguna atas barang dan jasa tersebut. Yang terakhir adalah pengadaan publik kooperatif, di mana pelaksana pengadaan barang dan jasa atas nama dan untuk keperluan barang dan jasa tersebut. Namun kebutuhan motivasi dan pengusulan dapat diambil berdasarkan 2 ketentuan, yaitu motivasi pengusulan pengadaan barang dan jasa atau motivasi pengusulan pengadaan pengajuan yang dibutuhkan itu sendiri, seperti yang tertera pada slide. Selanjutnya, saya di sini akan membahas tentang prinsip pengadaan barang atau jasa. Prinsip pengadaan barang jasa sebenarnya di sini ada beberapa macam prinsip, tapi di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa prinsip saja. Contohnya yang pertama seperti administrasi. Administrasi yang dimaksud di sini termasuk tata cara peninjauan, hasil peninjauan dan penetapan penyediaan barang atau jasa harus gratis, bukan untuk penyediaan barang atau jasa yang tertarik dan mampu tanpa bantuan. Yang kedua, adil. Adil di sini bermaksud tidak didiskriminatif dalam memberikan bantuan bagi semua calon penyediaan barang atau jasa, dan tidak bertujuan untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun. Yang ketiga, bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini maksudnya mencapai target atau tekanan dari pihak mana target, baik fisik, kualitas, juga manfaat. Yang keempat adalah efektif sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya, tata kelola perusahaan yang baik telah ditetapkan dan dapat diterapkan prinsip-prinsip tata kelola memberikan manfaat yang setara dengan perusahaan yang baik. Maksudnya, tata kelola perusahaan yang baik yang terkait corporate governance.
Yang kelima yaitu efisien. Efisien di sini yang artinya menggunakan dana, daya dan fasilitas optimal untuk mencapai target yang telah ditentukan dengan biaya yang masuk akal dan tepat sesuai kesepakatan. Prinsip pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya adalah kehati-hatian, yang berarti dalam proses pengerjaannya harus senantiasa memperhatikan atau menggertak informasi, tindakan, atau bentuk apapun sebagai langkah antisipasi untuk menghindari kerugian material dan imaterial. Dan selama proses pengadaan, proses pengerjaan, dan pasca pengerjaan pekerjaan harus benar-benar diawasi agar tidak terjadi kecurangan, seperti contohnya adalah korupsi. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah kemandirian. Maksudnya adalah dalam proses pengerjaannya harus sesuai dengan bagaimana pengadaan barang dan jasa yang profesional dan tanpa benturan kepentingan atau pengaruh dan tekanan dari pihak manapun. Maksudnya adalah dalam proses menjalankan pengadaan barang dan jasa publik harus dikerjakan secara mandiri dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah integritas, yang berarti pelaksanaan atau pengadaan barang atau jasa harus disetujui penuh untuk memenuhi etika pengadaan dan juga agar mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak manapun pula. Kemudian yang terakhir adalah tata kelola perusahaan yang baik. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, tata kelola perusahaan harus dikelola sebaik-baiknya agar tidak mengalami kerugian. Jadi, tata kelola perusahaan harus memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Lahan pengadaan barang dan jasa dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, proses yang memakan waktu. Yang kedua, tata kelola pengadaan yang kurang baik. Dan yang ketiga, belanja negara yang tidak efisien. Yang keempat, yaitu sasaran empuk para koruptor. Lahan pengadaan barang dan jasa dibagi di permasalahan yang paling utama pada permasalahan pengadaan barang dan jasa, yaitu permasalahan tentang korupsi. Celah potensi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa biasanya adalah celah untuk melakukan korupsi adalah pada saat pembuatan dokumen tersebut membuat latar belakang nama pengadaan barang atau jasa, sumber dana dan perkiraan biaya tentang waktu pelaksanaan hingga spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis dapat dimainkan dengan menaikkan spesifikasi sehingga anggaran menjadi besar. Yang selanjutnya yaitu solusi permasalahan pengadaan barang dan jasa. Solusi yang pertama, LPSE sebagai ujung tombak harus menajamkan kemampuan yang berkaitan dengan aturan dan sistem tendering dan menjadi LPSE yang terstandar. Yang kedua yaitu meningkatkan profesionalisme pelaksanaan pengadaan dan penyelarasan aturan-aturan yang berlaku. Dan yang terakhir, masyarakat desa mencari tahu sendiri apakah dalam pengerjaan suatu proyek terhadap dugaan penyimpangan dengan mengakses situs opentender.net yang menyajikan data-data pengadaan barang dan jasa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terlalu banyak kekurangan, dan apabila ada pertanyaan dari teman-teman untuk materi yang belum jelas bisa langsung menghubungi kami semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.